Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Desi Damayanti kembali hadir menemani kebersamaan kita dalam acara ICM Talk Show yang diselenggarakan oleh Indonesia Congress Management. Sahabat ICM, pada umumnya setiap pasangan yang sudah menikah pasti menambahkan kehadiran buah hati. Namun pada banyak kasus ada beberapa pasangan yang sudah menikah lebih dari beberapa tahun namun belum dikaruniai putri. Maka dari itu di ICM Talk Show kali ini kita akan membahas mengenai mengapa sulit hamil. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sudah sangat ahli di bidangnya dan juga sudah sangat terkenal bertangan dingin dalam melakukan program bayi tabung. Langsung aja yuk kita sapa Prof. Tono. Apa kabar Prof? Selamat siang. Baik, selamat siang Desi. Saya bertangan panas bukan bertangan dingin. Prof, nampak Prof terlihat selalu fit dan energik. Apa sih rahasianya Prof? Oh, yang paling penting adalah sekarang jaga kebersihan. Tidur cukup, sudah. Tidur cukup, sudah. Lalu di masa pandemi ini kira-kira adakah kegiatan Prof yang berubah, yang berbeda gitu? Mungkin sebelum pandemi kegiatan Prof bagaimana dan sekarang di masa pandemi bagaimana Prof? Oh, sangat berubah, terutama setelah ada anjuran pemerintah untuk bekerja di rumah. Namun saya merasa ternyata lebih produktif di rumah. Saya bisa membuat video di YouTube walaupun cuma pakai handphone. Iya benar. Dan mengedukasi gitu. Terima kasih masyarakat. Saya diundang oleh ICM. Iya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk khususnya Bapak Ibu yang ingin mempunyai anak. Iya. Baik. Tanpa menunggu lebih lama lagi, pasti sahabat ICM yang ada di rumah sudah tidak sabar dan sudah sangat antusias ingin menyaksikan pemaparan yang lebih lengkap dari Prof. Langsung aja Prof. Nah, jadi saya presentasi dulu, iya, baru nanti tanya jawab gitu ya? Iya, baru nanti akan ada tanya jawab. Dan untuk sahabat ICM yang ada di rumah, apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, langsung aja diketik di kolom komentar. Baik, silakan Prof. Ya, jadi terima kasih sekali lagi pada ICM yang telah mengundang saya. Saya ingin meminta dibahas mengenai mengapa sulit hamil. Nah ini memang kalau kita lihat seorang wanita dan laki-laki menikah itu ada 20% yang tahun pertama itu tidak hamil. Nah apa masalahnya? Kemudian bagaimana solusinya kita bahas pada hari ini. Apa itu infertilitas? Jadi orang disebut mandul, tapi tidak mandul. Sekarang tidak ada istilah mandul itu karena semua itu bisa dilakukan pengobatan. Bahkan yang spermanya nol yang dulu tidak mungkin punya anak, sekarang banyak yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, Anda perhatikan seorang wanita suami istri kalau dia hamil, itu peluang hamil dalam 3 bulan pertama itu 57%. Kemudian meningkat pada 6 bulan 72%, 1 tahun 85% sampai 93%. Jadi kalau sudah nikah 1 tahun belum punya anak dan hubungan teratur itu nggak perlu tiap hari, 2-3 hari cukup gitu ya. 2-3 hari cukup. Per minggu, 2-3 kali per minggu sudah cukup untuk dia masuk ke dalam kriteria ini. Jadi harus hamil dalam 93%. Ya. Jadi yang setelah 1 tahun tidak hamil itu tinggal 7-8%. Ya. Walaupun di dalam statistik dikatakan di Indonesia itu sekitar 15%. Nah kita sekarang ibu-ibu, bapak-bapak muda gitu ya, kapan sih waktu yang tepat untuk hamil? Ini, ya. Jadi umur itu sangat penting.
dari fertility ini, puncak fertility ini adalah antara 20-30 tahun. Kenapa? Karena sel telur itu makin lama makin turun kualitasnya. Ya, kalau kita lihat ini gambar yang biru ini makin lama makin turun. Dan sebetulnya kalau udah 40 tahun itu sudah tidak dianjurkan untuk hamil. Kecuali memang dengan persiapan-persiapan khusus. Kenapa? Karena akan terjadi abnormalitas dari sel telur yang tinggi. Jadi ini oosit itu sel telur. Dia akan makin bertambah umur, akan makin tinggi. Ya. Oleh karena itu, kita harus melihat kenapa seseorang itu sulit hamil. Ya. Kalau kita lihat dari dua individu, laki dan perempuan, ini penyebabnya adalah terbanyak adalah karena gangguan dari saluran telur sama perlengketan, jadi pelvic patologi. Dan juga yang terbanyak adalah gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi saat ini yang terbanyak penyebab orang tidak hamil. Itu Des. Kalau orang haidnya tidak teratur, kemungkinan ada gangguan ovulasi. Berarti itu mudahnya. Dari ini juga bisa langsung dilihat dari menstruasi ya, kita teratur atau tidak begitu ya Prof? Ya. Jadi menstruasi yang teratur, yang baik itu kemungkinan bisa hamil itu apabila dia 23 atau 24 sampai 35. Di atas itu, di bawah itu kemungkinan tidak bisa hamil. Walaupun di range itu kemungkinan ovulasinya baik, tapi masih ada gangguan. Oleh karena ini 40%. Namun nanti berbeda, karena ini semua bisa diobati dengan mudah, gitu ya. Ada obat-obatnya. Ini sangat mudah, walaupun presentasinya besar. Kalau laki-laki atau digabung dengan pasangan, ini cukup. Nih. Dari 10 tahun terakhir sekarang, justru laki-laki yang banyak gangguan. Kenapa tuh Prof? Justru banyak yang laki-laki. Orang mulai pegang handphone, taruh di sini, handphonenya 3 lagi. Oh, berpengaruh Prof itu? Taruh saku kanan, saku kiri, saku tengah juga. Nah, itu bisa. Buat kaum laki-laki yang ada di rumah, tolong itu handphone jangan disimpan di saku pinggir kanan kiri. Di mana tuh baiknya? Di tas mungkin ya Prof? Ya, jadi karena ada efek radiasi. Walaupun kami sudah ada, kalau lihat di Google kita sudah meneliti juga. Orang yang sering handphonenya di sini dilakukan pemeriksaan sperma tidak jauh berbeda. Tapi komputer ini panas di sini, ya. Taruh komputer harus ada alas gitu misalnya. Nah, oleh karena itu kita penting melihat dari segi laki-laki. Laki-laki. Nah, kita lihat kalau orang yang bayi tabung di Bandung nih ya. Saya sudah mengerjakan yang ini tuh dari 4 tahun ada 1.000 lebih pasangan yang dilakukan bayi tabung. Gangguan ovulasi jadi kecil, cuma 2%. Yang tadi 40% sebetulnya bisa selesai dengan obat. Yang sampai bayi tabung itu cuma 2%. Bisa diselesaikan, itu mudah. Justru yang banyak ini adalah faktor laki-laki, ya, sama multiple faktor. Jadi banyak faktor yang beberapa faktor yang berpengaruh baik laki maupun perempuan, itu yang banyak di dalam bayi tabung itu. Ya, oleh karena itu jangan lupa mengenai kesehatan laki-lakinya. Kita lihat nih, apa sih yang sehat laki-laki? Nah, ini pada tahun 2019, tahun kemarin saya evaluasi dari 337 terbanyak ini adalah gangguan pada laki-laki dan perempuan yang multiple, kemudian perempuan dan ini yang laki-laki. Jadi faktor laki-laki itu kalau dijumlahkan hampir 35%, ya, menyumbang ketidaksuburan. Nah, untuk kaum laki-laki tolong diperhatikan. Jadi bukan karena Prof kebanyakan kan selalu melihat dari sisi wanitanya gitu. Nah, ini lihat, ini adalah sperma, ya, sperma yang bergerak. Yang paling penting adalah sperma yang bergerak. Ini dari WHO. Jadi kita pegang sekarang edisi 5. Berapa volumenya?
perhatikan para bapak kalau ejakulasi itu minimal 1,5 mili. Jadi sering ibu-ibu bertanya, oh kalau saya hubungan ada yang keluar lagi, itu normal banget gitu. Normal banget. Kalau aki-aki nggak akan keluar lagi kalau udah sedikit gitu ya. Nah, kemudian yang ini total sperm ya, jadi minimal 39 juta total spermanya itu. Kemudian juga yang motilitas ini penting 15 juta, yang normalnya 4. Kita lihat nih, nah ini yang harus diperhatikan sama ibu-ibu, kapan fertilisasi normal itu. Jadi pada hari ke-13 atau ke-14 itu hormon dari otak akan keluar. Jadi keluarlah LH namanya. Nah dari situ terjadi ovulasi. Ovulasi itu masa subur. Akan terjadi di sini masa subur. Ya, masa subur di sini, kemudian terjadi fertilisasi. Jadi kemungkinan ketemunya itu di antara ini, antara hari ke-19 sampai ke-20 terjadi fertilisasi itu, ya. Nah, baru dia terjadi implantasi. Nah, sekarang penyebabnya apa? Jadi orang tidak punya anak itu penyebabnya, ibu-ibu harus perhatikan ini, organ reproduksi itu seperti buah pir, ya, ukurannya 4 kali 6 cm, kecil. Ini ada endometrium, rahim, ini indung telur, dan ini adalah saluran telur, tuba, ya. Jadi dari ovarium gangguan apa? Tadi gangguan haid, gangguan ovulasi di sini, ya. Itu endometriosis atau PCOS. Kemudian yang lain adalah rahim. Rahim itu ada adenomiosis, ada mioma. Kita nanti bahas sekilas, dan dari tuba. Nah saat ini yang dilakukan laparoskopi kan kami dengan tim banyak melakukan laparoskopi. Ternyata saat ini sangat tinggi PID, ada infeksi. Infeksi dari kandungan. Dan itu sangat menular, kemudian tidak terasa, baik oleh istri maupun oleh suami, ya, bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Itu adalah chlamydia. Jadi Anda harus pernah baca apa itu chlamydia, ya, chlamydia. Kemudian endometrium yang di sini, ini endometrium, bisa polip, bisa asinkron, bisa gangguan hormon. Kalau kita lihat sekilas, kita lihat dari miom, ini tergantung posisinya. Kalau miom besar di sini nggak ada masalah. Tapi kalau miom 1 cm pun di sini akan 70% kemungkinan tidak akan hamil gitu. Atau keguguran, ya, atau keguguran. Ini tergantung posisinya. Dan ini ovarium yang paling penting. Tadi kan 40% penyebabnya pada ibu-ibu yang sulit punya anak, ya. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi ovarium itu, indung telur itu ada di sini. Dia dipengaruhi oleh otak, gitu ya. Di sini ada LH, lihat penunjuk saya, dan FSH. Jadi tiap saat itu awal haid FSH mengeluarkan hormon untuk pematangan sel telur. Kemudian pada pematangan akhir oleh RH menghasilkan progesteron, itu hormon reproduksi, sehingga terjadi ovulasi, ya. Nah, begitu ovulasi itu normal, tapi ada gangguan haid yang tadi 40% itu gangguannya di sini. Kalau terjadi hormonnya ini rendah, tidak akan terjadi ovulasi, ya. Ini FSH-nya rendah, LH-nya rendah, E2-nya rendah. Ini sulit sekali. Jadi untuk bayi tabung pun sulit, ya, perlu khusus. Yang kedua, yang paling banyak pada wanita itu adalah ini, PCO. Ini yang disebut PCO, ya. FSH normal, LH normal, estradiol normal. Semua hormonnya normal, cuman gangguan pada sistem regulasinya saja. Jadi regulasinya terganggu, ya. Nah ini terjadi. Yang ketiga adalah menopause dini, ya, ovarium failure. Yang keempat hiperprolaktin. Jadi itulah yang paling banyak gangguan pada wanita untuk punya anak. Tapi jangan takut, ini mudah diatasinya.
Bahkan pada indikasi bayi tabung di klinik kami hanya 2% gangguan ini. Yang murni ya, murni gangguan ini. Nah, jadi kalau kita sudah tahu sel telur, rahimnya tadi miom atau tidak, sekarang adalah tempat implantasinya atau tempat janin itu akan tumbuh. Ini juga sama, dipengaruhi oleh 2 hormon. Kemudian, nah ini, kalau kita lihat, ini rahim yang baik seperti ini, ya, tumbuh. Kita lihat lagi. Nah, ini hormon keluar, baru terjadi ovulasi di sini. Nah, begitu ovulasi, ini sel telur. Dokternya pasti akan lihat dengan USG. Kalau ibu dilihat USG sama dokternya tanya, ada tanda-tanda ovulasi belum? Ini bisa diperkirakan. Kalau seperti ini misalnya ovulasi kemungkinan sekitar 1 hari lagi udah ovulasi. Dan ini syarat utama dari endometrium. Ini adalah rahim yang baik, trilaminar. Jadi kalau ada hasil USG, ibu tanya dan lihat gambarnya. Kalau ada trilaminar gini, rahimnya nggak ada masalah, gitu ya. Nah, masalah tuba ini yang saat ini Anda harus betul-betul perhatikan. Jadi saya juga sudah lama ini hampir 2 bulan tidak laparoskopi, nggak boleh. Rumah sakit sekarang membuka lagi untuk pelayanan laparoskopi. Dan besok saya ada 2 kasus, salah satunya adalah tubanya yang buntu, ya. Nah, ini hidrosalping. Kalau di HSG seperti ini sekarang paling banyak sekali, ya, kasus ini. Tidak disadari, tidak merasa sakit. Nah, kita terangkan nih. Ini sperma kan masuk di sini nih. Harusnya sperma ke sini atau ke sini, ya. Kalau dia sperma masuk ke sini, kemudian telur keluar, terjadilah embrio di sini. Ini 1 hari di sini embrio diam. Kemudian embrio ini 5 hari jalan sampai di sini. Tapi karena ada infeksi ini, cairan ini adalah cairan racun. Ini racun ini. Sehingga cairan ini keluar terus ke sini. Nah, tandanya apa pada perempuan? Kalau setelah haid bersih, di celana dalam ada flek. Itu rutin. Nah, itu pada hari ke-9, ke-10, ke-12 ada flek lagi basah sedikit, itu kemungkinan dari infeksi. Hati-hati itu, ya. Itu salah satu tanda, ya. Salah satu tandanya, ya. Nah, racun ini akan meracuni sperma dan embrio sehingga tidak jadi hamil. Jadi tidak jadi hamil. Nah, kalau kita lihat tadi sperma ini masuk ke sini, sperma ini akan ketemu di sini. Jadi pertemuan sel telur dan sperma itu di ujung, ya, di ujung. Nah, di sini ketemu genetik laki dan perempuan bersatu, kemudian jadi 2 sel, 2 embrio, 2 sel, 2 blastomer. Nah, kalau kembar biasanya ini memisah di sini, pecah. Nah, itu bisa jadi kembar identik, ya, kembar yang tidak distimulasi. Kalau bayi tabung kan lain, bisa laki perempuan, karena 2 embrio. Kalau di sini bisa 2. Ini 4 sel, 8 sel, kemudian blastosis baru ditanam, ya. Ini hari ke-5 sampai hari ke-7 nyampe sini. Nah, kalau ini terhambat karena infeksi sehingga tumbuhnya di sini, jadi kehamilan di luar kandungan. Kehamilan di luar kandungan itu kehamilan yang di sini tumbuh terus tidak sampai ke sini. Sehingga di sini tambah lama tambah besar dan pecah perdarahan, ya. Pasti ibu-ibu ada yang sudah pernah kehamilan di luar kandungan, waduh sakit sekali itu, ya. Nah, obatnya yang tadi gangguan ovarium mudah, ya. Saya kira ini obat, namanya obat, kadang-kadang diberikan penyubur. Kalau normalnya kan sebetulnya telur itu cuma 1 yang tumbuh. Telur itu 1 folikel dominan. Tapi kalau dikasih obat, ini telur yang muda ini juga tumbuh. Sehingga telur yang matangnya itu bisa banyak. Dan ini bisa kembar. Kalau ini terjadi pada inseminasi atau bayi tabung, bisa kembarnya tidak identik. Artinya bisa laki atau perempuan. Kalau tadi memisah dari 1 embrio, kemudian ada yang lepas 1 blastomer, itu bisa
jadi manusia, gitu ya. Makanya sekarang banyak sedang dicari pengobatan dengan stem cell dari manusia dicoba, karena bisa jadi organ apa saja, gitu ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ini yang terakhir ada 3 penanganannya. Karena kita 20 menit untuk presentasi dan sisanya kita bisa diskusi panjang lebar ya, Des ya. Diskusi tanya jawab. Nah, kalau Anda ke dokter, kunjungan pertama biasanya sembarang waktu kan. Iya. Mau hari keberapa saja biasanya kan. Iya, biasanya kalau pertama ya udah datang aja dulu gitu kan Prof biasanya. Nah, biasanya dokter akan memisah ini baru atau lama. Kalau sudah pernah berobat, Anda datang ke fasilitas manapun pernah berobat nih untuk kesuburan, bawa data-datanya. Karena itu akan mempersingkat waktu dan juga berguna untuk dokter yang didatangi ya. Dokternya akan memvalidasi data bila dibawa ya. Kemudian akan ditanya berapa lama dia tidak hamil, riwayat kontrasepsi. Ingat, ada riwayat operasi enggak? Itu sangat mempengaruhi. Misalnya usus buntu. Iya. Itu apa berpengaruh juga? Berpengaruh juga karena ada usus buntu yang pecah sehingga bisa perlengketan ke dalam organ rahim, saluran telur gitu ya. Kemudian siklus haid. Kemudian ditanya juga suami, serumah apa enggak suaminya gitu ya. Atau LDR. Lain takutnya lagi. LDR. Takutnya LDR ya lain lagi ya. Ketemu seminggu sekali itu harus punya cadangan kalau kayak gitu. Aduh, bahaya Prof. Ya. Jadi di edukasi ada komorbid. Apa komorbid itu? Misalnya terlalu gemuk ya. Misalnya di sini ada direkturnya gemuk ya, itu sulit hamil biasanya gitu ya. Nah itu akan diidentifikasi masalah dan dilakukan pada sekalian langsung ditanya ada nggak hasil sperma. Kalau nggak ada kita siapkan untuk pemeriksaan gitu ya. Nah pasti dilakukan pemeriksaan fisik, dihitung sama dokternya itu BMI-nya itu. BMI-nya dihitung berapa gitu ya, overweight, underweight, atau normal weight nanti. Nah di USG, karena USG saat ini sangat one stop prosedur. Jadi semua bisa selesai sebetulnya. 1 hari itu bisa tahu kemungkinan, baru kemungkinan ya, penyebabnya apa. Diidentifikasi uterus, rahimnya bisa dilihat, ovariumnya bisa dilihat atau indung telur, tuba peritoneum bisa dilihat. Jadi diagnosa sementara bisa dilihat. Ini ya yang paling sering menyebabkan kemungkinan sulit hamil, kecuali tadi faktor ovulasi ada gangguan sel telur ya. Nah, baru tindak lanjut. Di sini periksa sperma atau HSG ya. Jadi dari situ juga kalau jelas ya bisa dianjurkan langsung operasi, bisa laparoskopi kalau sudah jelas datanya. Oleh karena itu pada kunjungan kedua akan dilihat data tadi, dilihat cadangan ovarium. Jadi hari kedua atau ketiga haid itu kita akan memeriksa cadangan ovarium. Sel telurnya baik atau enggak, bisa kelihatan ya. Kemudian dicari dengan pemeriksaan ASG. Nah di sini biasanya kita tracking cycle. Tracking cycle itu adalah diberikan obat agar pada bulan depan hamil. Dan ini meningkat sampai 30%. 17-30% kalau tracking cycle-nya betul ya. Mengerti. Tentu komorbid sebelumnya dilihat. Nah baru kontrol hari ke-10 sampai atau ke-12 dilihat sel telurnya. Ini yang terakhir nih ya. Kalau hari ke-10 dan 12 ini dipelajari hasil-hasilnya, ya. Lihat perkembangan endometrium, folikel, kesimpulan. Jadi bisa dipastikan manajemennya, ini nggak usah perlu manajemen yang susah. Ini asal ketemu hubungan selesai. Oh ini diperbaiki karena kebanyakan adalah gangguan ovulasi. Saya kasih obat aja misalnya ada gangguan ovulasi, selesai. Oh ini ternyata ada kista endometriosis. Ada infeksi, oh ini mah harus dioperasi atau diperiksa. Di sini akan ketahuan sel telurnya atau rahimnya. Sperma kan sudah diperiksa. Jadi 2 kali ketemu
sudah ada kesimpulan akhir pada hari ketiga itu, sehingga tidak perlu lama-lama. Ini saya kira take home note yang bisa dibawa pulang buat yang berpuasa. Selamat berpuasa. Ini hati-hati, lama infertilitas dan usia ini mempengaruhi kemungkinan keberhasilan. Jadi 3 kali kunjungan harus bisa menentukan arah penanganan. Jadi tidak usah lama-lama, bisa atau tidak gitu kan, penanganannya ini atau harus bayi tabung atau itu, sehingga lebih cepat ya. Jadi tidak memakan waktu, karena dengan lamanya waktu kos juga akan lebih tinggi ya. Jadi biayanya akan lebih tinggi. Kemudian diagnostik, dievaluasi, kalau misalnya dirujuk, nah itu semua hasil-hasil dibawa. Itulah kira-kira secara sederhana kenapa sulit hamil. Tadi sudah dikemukakan permasalahannya apa, kiat-kiatnya apa. Nah ini sebetulnya kiat-kiatnya ini di dalam tanya jawab ini, karena ini baru faktanya saja begitu. Benar. Berdasarkan evidence. Dari situ silahkan nanti kita langsung tanya jawab. Neng Desi ini akan memimpin tanya jawab. Sesi tanya jawab. Ya. Terima kasih. Untuk sementara silahkan bila ada pertanyaan kita akan coba diskusikan ya Mas. Baik, sahabat ICM, telah kita dengarkan bersama pemaparan yang sangat lengkap dari Prof. Langsung aja untuk sahabat ICM yang sudah memiliki pertanyaan, untuk langsung diketik di kolom komentar. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat bergabung kepada sahabat ICM yang baru saja bergabung. Jangan lupa tetap terus di-share untuk channel YouTube kita di ICM Official. Langsung aja, Prof, ini ada pertanyaan dari saya terlebih dahulu. Untuk mungkin pasangan muda yang akan merencanakan pernikahan mungkin, perlukah sebelum menikah melakukan tes kesuburan terlebih dahulu, jadi pranikah gitu sebelum? Iya, sebetulnya saat ini sudah mulai dikenal dengan uji pranikah, gitu ya. Uji pranikah. Jadi pranikah yang harus diperhatikan adalah pertama siklus haid dulu. Jadi pada uji pranikah itu sekarang sudah mulai sering yang datang. Nanya, biasanya kita tanya haidnya teratur atau tidak, kemudian bagaimana posisi suami dan lain sebagainya. Kalau ada juga yang minta laboratorium, kalau atas indikasi kita periksa laboratorium. Jadi betul-betul sehat. Kalau misalnya terlalu kurus, atletis gitu ya, itu akan kita berikan informasi-informasi agar pada saat nikah itu betul-betul jadi subur gitu ya. Nah, iya. Ya, ada penyulit. Nah, ada juga yang ingin diperiksa. Oh, saya ingin diperiksa karena ada kucing gitu ya. Oh iya. Tokso kali Tokso, ya. Iya, benar. Ya sebetulnya boleh-boleh saja, tapi tidak merupakan hal yang penting ya. Boleh-boleh saja, tidak merupakan hal yang penting. Karena kosnya nanti kita hitung. Ya. Baik, Prof. Sebetulnya menstruasi yang teratur itu bagaimana? Karena kan kalau yang saya lihat ada teman saya yang menstruasinya itu di dalam 1 bulan tuh misalnya di awal dan di akhir. Ada juga yang 6 hari, 4 hari. Itu sebetulnya yang menstruasi teratur itu yang baik yang bagaimana, Prof? Jadi menstruasi yang disebut normal itu adalah apabila siklusnya normal. Siklusnya normal. Siklusnya normal itu berapa? Paling bagus adalah 28-30 hari. 28-30 hari. Itu rutin gitu ya. Rutin. Setiap bulan jadi teratur. Teratur. Itu paling bagus. Tapi bisa juga dia berapa atau apa telur yang baik pada siklus berapa. Siklus yang masih bisa terjadi kehamilan antara 24 sampai 35 hari. Walaupun kalau misalnya 24 kemungkinan hamil tapi keguguran atau tidak berkembang bisa. Jadi yang paling ideal itu 30 sampai 28 hari ya. Demikian juga kalau di atas. Kalau dia tidak haidnya itu di atas 35 hari, kemungkinan untuk hamil sulit, dan bila hamil pun kemungkinan ada gangguan karena kualitas sel telurnya akan berkurang kualitasnya gitu ya.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Ibu Maya Yuniarti. Prof, kok aku kayaknya seperti ada tanda tuba hari ke-10 sampai 12 setelah haid masih ada flek, tapi sudah ke dokter kandungan 4 bulan lalu, katanya tidak ada masalah. Itu seperti apa ya dok? Atau ada obatnya kah dok? Ya, jadi apa yang tadi saya katakan itu ada flek di tengah-tengah itu kemungkinan ada cairan. Cairan itu adalah cairan infeksi. Jadi namanya hidrosalping ya. Hidrosalping itu gejalanya begitu. Bisa dilakukan pemeriksaan dengan USG transvaginal. Jadi USG-nya harus dari bawah baru bisa kelihatan ya. Atau di HSG itu yang menentukan. Tapi kalau di USG-nya dari perut nggak akan kelihatan. Ya, jadi nggak akan kelihatan karena itu akan mencari saluran tuba di dalam USG. Ya, jadi kalau misalnya tuba itu di USG nggak kelihatan, kecuali ada kelainan. Kalau tubanya ada kelainan, kemungkinan itu. Tapi diagnosa yang lebih baiknya adalah HSG. Ya, gold standarnya laparoskopi gitu. Tapi itu mah udah kalau ada kelainan. Ya. Baik, itu tadi untuk Ibu Maya. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ibu Widyanisa Wismaya. Siang Prof, maaf saya mau menanyakan, saya PCO sel telur kecil setelah dikasih Profula saat haid. Beberapa minggu cek lagi ada satu sel telur besar sebelah kanan. Apakah masih PCO jika sudah ada sel telur yang besar? Ya, jadi PCO itu tampilannya, jadi rupanya gitu ya. Kalau kita istilah kedokterannya fenotipnya itu ada empat jenis gitu ya. Yang paling berat itu A, B, C, dan D. Nah tergantung beratnya. Jadi begitu Anda PCO langsung lihat berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh dihitung karena itu mempengaruhi penanganan. Oh berpengaruh ya, Prof? Berpengaruh pada penanganan. Kemudian yang kedua adalah haidnya teratur atau sering terlambat. Kalau dia ibu tadi siapa tadi? Ibu Widyanisa ya. Bu Widyi, kalau dikasih penyubur pasti besar, tapi belum tentu baik. Memang pengobatan lini pertama untuk PCO itu adalah tadi penyubur itu namanya clomiphene citrat. Tapi tidak boleh berulang-ulang, hanya bisa 1 atau 2 kali. Nah, biasanya kalau ahli fertility dilihat dulu ini PCO-nya tipe yang mana? Yang mudah, yang gampang, atau yang susah. Kalau misalnya yang PCO-nya berat, dikasih obat itu tidak akan mempan dan tidak akan ovulasi. Ya syukur kalau ini jadi ovulasi. Jadi PCO itu 3 gejala, Des. Ya, satu adalah oligomenore. Oligomenore itu haidnya dia lebih panjang. Tidak teratur. Misalnya biasanya normal 28 ini 35 hari atau tidak teratur. Itu. Yang kedua adalah gambaran USG. Ditemukan sel telur yang kecil-kecil itu lebih dari 12 pada hari kedua atau ketiga. Sehingga itu masuk kriteria. Yang ketiga adalah hiperandrogen, apalagi tumbuh bulu. Di kaki bulunya banyak, di sini ya. Kalau di sini sih nggak dihitung ya. Jadi yang betul-betul bulu biasanya di sini ada bulu nih perempuan suka. Atau ada kumisnya sedikit ya. Kumisnya sedikit. Kayak Desi tuh kemungkinan PCO gitu. Aduh. Harus diperiksa sepertinya dengan Prof. Iya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan berikutnya. Selamat siang dok, saya pernah hamil namun keguguran, setelah itu belum hamil lagi. Sudah hampir 2 tahun diagnosa sebelum hamil, saya ada kista coklat di ovarium kanan kiri. Bagaimana? Ya, jadi kista coklat itu adalah kista endometriosis. Nah, ibu siapa tadi? Ibu Wirna Anggra Putri. Bu Mirna, nah haidnya nyeri nggak? Kalau haidnya nyeri ada kista coklat, itu berarti sudah ada perlengketan.
Jadi kemungkinan akan sulit untuk hamil, walaupun tetap bisa ya, pada kista atau endometriosis bisa hamil. Hanya gangguan atau angka kegugurannya juga cukup meningkat. Oleh karena itu, tanyakan pada dokternya berapa ukuran kista coklatnya itu. Apakah sudah ada nyeri atau tidak? Nah, itu perlu evaluasi lebih lanjut. Kalau sudah pernah hamil walaupun keguguran, ini menandakan bahwa telur baik, pernah baik. Salurannya baik. Terus kemudian rahimnya bisa hamil. Artinya bisa hamil normal. Hanya yang mengganggunya kista coklat itu. Oleh karena itu nanti tergantung umur. Apakah ini perlu dioperasi laparoskopi atau tidak? Nanti dokternya yang akan menghitung kalkulasi mana yang paling menguntungkan untuk Bapak Ibu gitu ya. Baik, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Indri Nurkomaria. Dok, saya mau tanya, tidak haid tapi di tes pack negatif terus dan haid harus dipancing obat pelancar. Harus gimana ya dok? Sudah melakukan tindakan tiup rahim pun masih sama. Ini adalah salah satu gejala PCOS. Gejala PCOS. Ya, jadi saya kembali lagi, Ibu beratnya berapa, tingginya berapa, hitung di rumusnya itu di internet indeks ada masa indeks tubuh masa yang tubuh. Tadi, ya. Kalau berlebih turunkan berat badan. Jadi saran saya Ibu harus olahraga dan menurunkan berat badan. Biasanya kalau betul PCOS, bagusnya dietnya rendah karbohidrat, buah sayur lebih banyak, sama exercise. Tapi sebelum itu pastikan ke dokternya PCOS atau bukan. Hal lain yang mungkin adalah gangguan tadi. Gangguan ovulasi WHO yang satu itu tadi. Gangguan karena hormonnya kurang. Ya, hipogonadotropik hipogonadism itu ada gangguan dari perintah dari kepalanya itu, dari otaknya itu, hormon yang dihasilkan di otak itu kurang. Sehingga sel telur nggak tumbuh gitu ya. Jadi yang paling penting adalah dievaluasi. Ya, dievaluasi mana? Yang paling penting indung telur. Jadi kalau ibu nanti datang ke dokter lagi, tanya indung telur saya bagus atau tidak. Pastikan. Karena itu akan mempengaruhi penanganan selanjutnya. Kalau tidak ya harus dipancing-pancing terus dan itu tidak betul ya. Karena itu jadi orang nenek-nenek aja. Ini nenek-nenek aja kasih pil KB ya haid lah. Ya haid ya. Jadi bukan haid yang betulan. Kalau dipancing itu adalah merangsang untuk terjadi withdrawal bleeding istilah kedokterannya itu, atau rangsangan supaya dia luruh haid gitu. Tapi bukan haid. Ya, bukan haid. Baik, ya. Itu tadi jawabannya. Lanjut lagi. Ini sudah banyak yang sudah banyak yang iya, nanya nggak? Iya banyak Prof. Ada lagi ini dari Ibu Neneng Rohaiti. Siang dok, saya sudah 3 tahun menikah, dinyatakan ada sumbatan di saluran tuba. Apakah saya bisa mempunyai anak tanpa bayi tabung? Iya, ini sudah 3 tahun Prof. Iya, jadi kalau ada sumbatan saluran tuba, Ibu, Bapak, kalau Bapak nggak akan ada lah sumbatan di situ. Tapi Bapaknya paling nggak tahu ya. Kalau dia sumbatannya itu di pangkal, dua-duanya kemungkinan itu salah. Pemeriksaannya yang salah, artinya karena Ibu diperiksa HSG itu kan sakit, kontraksi, jadi nyumbat gitu ya. Jadi harus dicek dengan metode lain. Tapi kalau sumbatannya itu di ujung, 98% betul. Kalau ada sumbatan dua-duanya, itu tidak mungkin hamil. Atau ada hidrosalping di sebelah, satunya normal juga. Kemungkinan seperti tadi kita terangkan, kemungkinan tidak mungkin hamil. Kenapa? Karena tidak ketemu sperma. Sperma kan dari bawah nih, dari vagina. Begitu hubungan tuh Des, ya, kalau sperma suamimu mungkinnya. Prosesnya nih biar sahabat ICML ada di rumah. Begitu hubungan itu
kan minimal 40 juta sperma itu. Oh, Langsung 40 juta. Dalam hitungan 1-2 menit, sperma yang bagus itu yang itu Kapten Amerika, Superman, terus berjuang gitu, Prof. Iya, Upin Ipin udah naik. Upin Ipin udah naik duluan. Udah naik duluan Iya. itu. Dalam 1, 2, 3, 5 menit. Yang lainnya itu ece-ece aja. Oh, gitu. ece-ece. Itu begitu 1 menit keluar itu 5 juta itu. Bangkai di vagina. Jadi bangkai yang paling banyak itu di vagina itu. Bangkai sperma gitu. Iya, bangkai sperma. Puasa nih. Astagfirullah. Ya, jadi yang sehat itu sperma. Kenapa? Karena wanita yang mau subur itu kan lendirnya lebih banyak. Coba kalau Anda subur nih. Iya. Biasanya lendir lebih banyak pada saat mau subur. Itu namanya lendir serviks. Yeah. Dan lendir itu adalah media untuk sperma berenang. Jadi kalau lendirnya sedikit, justru sperma nggak ada media. Jadi sperma yang bagus begitu langsung masuk lendir serviks, dia lari. Langsung. Siapa? Nah, sedangkan sel telur itu dia akan keluar dan umur sel telur itu hanya 24 jam. Kalau nggak ada sperma ya nggak akan terjadi kehamilan. Jadi kehamilan itu sebetulnya hanya 1 hari peluangnya di situ. Ya. Jadi telur pecah, langsung ditangkap tuh sama si tuba itu. Nah spermanya udah pada nunggu di ujung itu. Mungkin ada 100.000 di situ nunggu. Peranglah mereka, sikut-sikutan gitu ya. Sperma siapa yang sudah bisa masuk, nembus duluan. Begitu masuk nembus 1, yang lain nyerah. Nggak akan bisa yang lain nembus lagi. Gembok itu pintunya. Ya, jadi betul-betul, kita harus bermunajat kepada Allah bahwa proses ini adalah proses yang sangat rumit dari segi ilmu. 1 aja ada gangguan tidak akan terjadi kehamilan. Tapi temanmu itu tadi kemarin pacaran aja hamil gitu. Siapa yang itu dia tadi ngomong pacarnya hamil. yang ditunggu-tunggu susah kalau dia langsung. Tapi Prof, saya ingin bertanya. Kan tadi diinfokan oleh Prof bahwa misalnya teratur itu 1 minggu 3 kali. Kira-kira nih Prof, kalau misalnya keadaan dari sisi wanitanya itu sehat, subur, lalu dari sang prianya itu sehat, subur, ketika melakukan 1 kali, apakah bisa kemungkinan hamil? Bisa. Pada saat yang tepat. Pada saat yang tepat. Ya. Jadi kalau LDR, ini saya ngomong nggak yang mau selingkuh ya. Kalau yang selingkuh saya nggak ajarin. Aduh, bahaya nih. Kalau LDR, 1 kali bisa. Kalau LDR, hitung siklus haid Anda. Haidnya tetap ya? Siklus haid Anda. Saya sebetulnya sudah terangkan di YouTube saya, buka betul di YouTube saya. Yang belum mengetahui YouTube Prof, langsung aja ya Prof. Nanti itu bagaimana? Dihitung. Jadi kalau siklus gini, ini penting banget ya buat orang-orang yang LDR. Kalau siklusnya itu 28 hari, ya, suburnya itu hari ke-14. Suburnya hari ke-14. Nah, untuk sahabat ICM, untuk para wanita, subur di hari ke-14. Kalau siklusnya 30 hari, siklus 30 hari, suburnya hari ke-16. Hari ke-16. 32 hari ke-18. Jadi jumlah masa subur dikurangi 14, jumlah siklus haid dikurangi 14, itulah kemungkinan masa subur. Masa suburnya. Ya, ini para pria yang di luar kota. Para pria yang berada di luar kota. Jadi mungkin kalau yang untuk pasangan yang LDR, harus melakukan komunikasi yang baik ya Prof, antara suami dengan istri. Dan juga istrinya harus cek kalender. Take a note mungkin untuk kalendernya. Baik, gitu tadi. Yuk, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Reni Dwi Rahayu. Jika pernah LO karena mio multiple ditambah ukuran sudah besar, kemudian ditemukan juga tuba non-paten bilateral, apakah masih memungkinkan setelah LO bisa
lo bisa hamil alami, apakah perlu cek HSG kembali? Langkah apa yang selanjutnya kami lakukan, Prof? Jadi kalau udah miom multiple, kemudian banyak, kemudian tubanya buntu, itu memang harus tanya. Biasanya dokter kalau laparoskopi kan kasih dokumen, kayak sertifikat gitu loh, bahwa Anda ini bisa normal, salurannya sudah dibetulkan. Nah itu paling lama 6 bulan harus dievaluasi. 6 bulan. Jadi kalau di laparoskopi kemungkinan hamil normal itu batasnya 6 bulan. 6 bulan itu evaluasi ulang, miomnya tumbuh lagi nggak? Salurannya baik atau tidak? Namanya second look itu. Dilihat lagi. Karena ini sangat tergantung umur. Kalau umurnya sudah agak di atas 35 kan harus cepat hamil. Ya, oleh karena itu kecepatan ini yang paling penting dan nanti dokternya juga akan mengatakan ini peluang hamilnya sekian persen normal. Kalau misalnya 3 bulan atau 4 bulan nggak hamil, kemungkinan inseminasi atau bayi tabung ya tergantung masalahnya. Oleh karena itu harus cepat, jangan lama-lama gitu ya. Apa masalahnya cepat selesaikan. Makin lama usia makin tua makin sulit untuk hamil ya. Baik, itu tadi jawabannya. Lanjut lagi karena ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Dari si Ones, siang Prof, saya mau tanya, saya dan istri sedang berusaha untuk hamil. Apakah berpengaruh? Tidak Prof, istri saya terkadang suka merasa kesakitan saat berhubungan karena kurang basah, mohon maaf Prof, dengan tidak terjadi pembuahan. Bagaimana Prof itu? Kamu suka diludahi? Ya, jadi sakit haid waktu berhubungan tuh ada macam-macam ya. Pastikan tidak ada gangguan dari vagina. Kadang-kadang ada septum itu, ada yang menghalang. Kadang-kadang ada sedikit vaginismus gitu ya. Oh iya, vaginismus. Itu juga pengaruh psikologis. Yang kedua, apakah ada infeksi? Yang ketiga, apakah ada endometriosis atau tidak? Ya, kalau ada endometriosis, ya harus dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi, dilakukan USG akan kelihatan. Ya, kalau usianya di bawah 40 tahun, saya kira lubrikasi nggak ada masalah. Kecuali dia bekas operasi ya. Kalau bekas operasi apa gitu di indung telur, kemungkinan kalau telur cadangan ovariumnya sudah jelek bisa ada gangguan lubrikasi gitu. Tapi biasanya jarang sekali gitu ya. Atau cowoknya tanya besar mau ya. Itu tadi jawabannya. Lanjut lagi yuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Riris Mutiara, Dok, kalau punya polip sebelumnya, apakah harus diambil dulu supaya bisa hamil? Berdasarkan pernyataan dokter, kalau polipnya di saluran. Jadi polipnya itu adalah di rahim biasanya ya, atau di saluran ujung. Polip ya masih bisa hamil normal. Tapi mengganggu sampai 30%, tergantung posisinya polip. Kalau di tempat implantasi itu harus diambil, karena adanya polip itu adanya benda asing. Sedangkan sperma atau sperma itu kan benda asing. Jadi kalau di situ ada benda asing, maka ada sel-sel tentara di situ untuk mencegah infeksi itu aktif. Sehingga sperma pun diserang gitu ya. Nah oleh karena itu pastikan kalau dalam waktu 3-6 bulan tidak hamil dengan polip, lebih baik polipnya diangkat dulu. Supaya tidak berlama-lama ini ya. Karena itu benda yang bisa membesar, bisa terjadi infeksi ya kalau di saluran. Kalau sangat mengganggu, saya kira konsultasi sama dokternya. Kalau bisa diambil ya diambil, kan mudah, itu tidak usah dirawat kan kalau hanya polip saja. Baik, itu tadi jawabannya. Lanjut lagi karena masih banyak nih. Ada dari Ibu Dwi Runi, Dok, saya 2 kali hamil dan 2 kali keguguran. Setelah dicek saya ada PCOS dan pernah terpapar TORCH. Saat ini mengkonsumsi Inlashin dan diaformin. Yang ingin saya tanyakan, mana dulu yang harus disembuhkan?
Jadi sering ada salah persepsi dari TORS ini. TORS positif kalau IgG saja itu nggak masalah, sudah punya kekebalan, ya. Jadi inilah masa pandemi ini, kita tes rapid gitu ya. Kalau seseorang kena kuman atau virus, begitu dia kena infeksi akan aktiflah imunoglobulin M. M dulu tuh yang akan menyerang. Kemudian setelah M menyerang itu cukup 3 hari, 4 hari selesai M. Dibentuklah imunoglobulin G. Kekebalan. Justru kalau tokso IgG-nya positif, itu justru udah punya kekebalan. Kecuali kalau IgM ya. Kalau IgM terapi IgM-nya dulu. Ya, IgM-nya dulu diterapi. Ibu tadi, ibu siapa namanya? Ibu tadi yang... Nah, harus ditanya IgM. Ibu Dwi Runi. Ibu Dwi harus ditanya dulu IgM atau IgG. Kalau IgM saya setuju diobati dulu. Kalau IgG biarkan saja. Kecuali lihat lagi IgG. Kalau IgG-nya di atas 600 ada pendapat ya. Ada pendapat harus diperiksa avidity-nya. Jadi IgG avidity. Kalau avidity itu adalah ada infeksi baru. Kalau infeksi baru diobati. Kalau enggak ya enggak usah. Ya. Apalagi di bawah 600 enggak usah. Ya. Ini ada sebagian pendapat itu ya. Tidak harus. Ya. Tidak harus. Baik, lanjut lagi. Masih banyak nih. Ada dari Ibu Putri SP, Prof, saya ikut promil dengan Prof mulai September kemarin. Terakhir kontrol sel telur saya sudah oke, namun sebelum kontrol kembali, Maret kemarin saya didiagnosa lupus nefritis, sebelumnya sudah kena AIHA. Ya, ini kesulitannya, ada kehamilan itu sulit terjadi kalau terjadi penyakit autoimun. Autoimun yang tadi. Ya, lupus itu kan autoimun ya. Nah, ini tolong saya kasih tahu data-datanya. IgG, IgM mana yang positif dan yang reaktif. Kemudian obat-obat lupus juga ada yang menahan supaya tidak bisa hamil gitu kan. Ada obat dari lupus obatnya juga. Dari obatnya juga. Oleh karena itu, mana dulu yang mau didahulukan? Karena lupus itu berbahaya juga kalau hamil. Jadi biasanya tidak kami saja menangani, kami selalu berinteraksi dengan dokter ahli imunologinya, ya, ahli lupusnya. Kemudian kapan dia bisa hamil? Kita selalu kontak gitu ya. Jadi hati-hati momen mana yang mau diambil untuk hamil pada penderita lupus, khususnya pada umumnya pada autoimun. Jadi autoimun itu ada sistem imun yang menyerang. Nah, ditolak itu. Dan sekarang yang sering itu dari tiroid, ada autoimun dari tiroid yang nggak ketahuan. Ya, kemarin saya ada pasien, saya nggak tahu karena pakai jilbab terus kan. Iya, jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan ininya, dan dia tidak bilang sama kita. Kemudian dilakukan program hamil, terus janin tidak berkembang. Loh, kenapa ya? Saya cari penyebabnya, Bu, boleh nggak saya lihat ininya? Ternyata ada kelenjar gondoknya. Diperiksa ada antibodi terhadap tiroid. Ya dari situlah penyebabnya. Jadi bagi yang berhijab, mohon maaf, harus melaporkan bahwa apakah ininya membesar atau tidak. Karena kita kan nggak mungkin kita buka-buka hijab sekarang gitu kan. Dan sekarang kan kebanyakan sudah berhijab gitu loh. Jadi kalau ibu-ibu berhijab dan ada tanda-tanda kelenjar gondoknya membesar, tolong beritahu dokternya. Karena tidak semua diperiksa hormonnya, karena mahal. Kalau diperiksa hormonnya kita ketahuan gitu ya. Tapi ketika ada gejala itu dan kemungkinan itu, kita biasanya langsung periksa. Ya. Dan bahaya kalau dia hipotiroid atau hipertiroid bisa berpengaruh pada pertumbuhan janin gitu ya. Juga itu ya, Prof, ternyata. Nah itu tadi menambah wawasannya, jadi harus diperiksa dan juga diinformasikan ya untuk yang berhijab apabila ada tiroid. Lanjut lagi
ke pertanyaan selanjutnya. Apa-apa sampai sahur aja kita. Sampai buka. Ngabuburit bersama Prof. Tono. Ada dari Ibu Agnes, Dok, kalau sudah menunda kehamilan selama 3 tahun, sekarang usia 28 tahun. Jika ingin promil tapi haid tidak teratur, baiknya step pemeriksaan apa yang dilakukan terlebih dahulu? Ya. Oh, ini memang mungkin sengaja menunda atau bagaimana, karena sudah menunda kehamilan selama 3 tahun kayak ini. Ya. Jadi gini, Anda umur berapa? Prioritas mau hamil atau tidak, itu tentukan. Kalau haid tidak teratur, saran kalau belum mau berobat, olahraga dulu. Terus perbaiki diet, ya. Dietnya rendah karbohidrat, banyak sayur, buah, antioksidan. Itu dulu. Coba sebulan, 2 bulan haidnya jadi teratur enggak? Kalau tetap tidak teratur ya ke dokter. Atau langsung ke dokter gitu ya. Tanyakan penyebabnya. Karena bisa kita lihat, begitu haid tidak teratur kita akan periksa USG rahimnya bagus enggak, ada gangguan saluran atau enggak, ada gangguan sel telur atau enggak, di indung telurnya normal atau tidak, PCOS atau tidak. Kita akan lihat sehingga kita bisa menyimpulkan untuk sementara apa gangguan dari haidnya itu, Des. Baik, itu tadi. Masih ada pertanyaan? Ada dari Ibu Rina Marlina. Saya sudah 37 tahun, Prof. Disarankan sama Prof bayi tabung. Apa bisa promil bayi kembar biar sekalian dapat 2? Wah, langsung ini maunya langsung dapat 2. Iya. Gimana, Prof? Ya, ada yang tanya kalau postingan saya kok kembar-kembar terus. Iya. Ya karena saya sayang sama anak kembar gitu kan. Dulu pernah naksir anak kembar tapi nggak ditolak gitu. Salah satunya juga nggak dapat itu, Prof. Dari yang kembar itu. Ya, jadi biasanya kalau kita program bayi tabung itu selalu hampir embrio itu hampir kita dapat selalu. Dilihat embrio itu ada berapa yang excellent, berapa yang good, berapa yang moderate, gitu ya. Jadi nanti kita tawarkan, nih loh, kalau kita itu rutin, begitu dapat embrio kita akan lihatkan sama ibu bapaknya, suami istri ya. Suami istri. Kadang-kadang mertua juga ikut gitu. Nah ini embrionya yang ini, satu ini kualitas bagus, bagus, ini yang sedang. Ibu, saya tanam 2. Biasanya kita, Ibu saya tanam, saya mau 3, boleh nggak? Umur ibu berapa? Tinggi berapa? Dihitung gitu ya. Karena pada prinsipnya kehamilan yang normal itu kehamilan tunggal, ya kehamilan tunggal. Tapi karena ingin langsung 2, ya, gitu kan? Langsung 2 itu maunya Prof, bagaimana? Langsung 2 bisa, kita tanam 2, tergantung kualitas embrionya dan itu harus tanda tangan dulu. Ini kemungkinan kembar. Kita dari lihat embrionya dengan rahimnya bisa membuat scoring peluang. Kemungkinan hamilnya berapa persen? Wah ini kalau tanam 3 kemungkinan 3 hamil, Bu. Bener nggak nih? Mau ditanam. Nah kalau itu biasanya tanda tangan. Gitu ya, tanda tangan. Terus setelah dilakukan konseling dan ingat ibu-ibu, kembar yang aman itu 2, kalau udah 3 tuh risikonya berat sekali, terutama buat janin. Karena janin, rahim itu seperti balon, kalau dipompa terus ya bisa maksimal gitu. Nah kalau rahim maksimalnya itu bayinya kecil. Bayangin kalau 3, taruhlah 2 kiloan udah 6 kilo. Padahal bayi normal kan 2,5 sampai 3 kilo kan. 2,5 sampai 3. Ini 6 kilo. Jadi kemungkinan prematurnya tinggi dan saya sarankan kalaupun kembar tidak lebih dari 2 saya kira. Masih memungkinkan. Memungkinkan. Ya. Prof, berbicara mengenai bayi tabung, maksimal di usia berapakah jika seseorang atau pasangan suami istri yang ingin melakukan program bayi tabung? Jadi umur maksimalnya. Umur hamil itu paling ideal adalah 20-30 tahun. Itu umur ideal ya, hamil. Nah sekarang kan yang bayi tabung itu
biasanya orang yang sudah berumur, sudah lama tidak hamil, kemudian juga mungkin juga dananya baru ada gitu kan, karena biayanya cukup lumayan juga ya. Nah, kita akan bukan hanya umur yang dipegang, kita lihat AMH, itu anti Mullerian hormon atau hormon FSH. Kalau AMH-nya lebih dari 1,2 itu masih memungkinkan. Jadi batas maksimum saya sarankan 40 tahun. Walaupun di kami banyak yang di atas 40 tahun ikut bayi tabung. Tapi apa boleh buat ya, itu sudah terjadi. Tapi bagi ibu-ibu yang masih muda harus punya target ya. Jadi paling tidak kalau misalnya 35 tahun belum hamil segeralah ya. Asal sudah punya anak satu misalnya. Apalagi kalau misalnya udah tidak hamil 8 bulan, 8 tahun, 7 tahun gitu ya. Itu baru dilakukan bayi tabung. Jadi jangan terlambat ya. Jadi ingat ini harus disclaimer ini, kita nggak ada sponsor ya, tidak pakai sponsor apa-apa ya. Tidak ada pesan sponsor dan tidak apa-apa. Ini betul-betul murni untuk edukasi ngabuburit. Silahkan kalau masih ada pertanyaan nggak apa-apa. Nggak apa-apa Prof, sebetulnya kan kita durasinya 1 jam, tapi karena sebenarnya masih banyak, boleh kita tambah Prof waktunya? Boleh. Spesial nih hari ini, kapan lagi menghadirkan Prof Tono. Ada pertanyaan dari Sinaga. Prof ingin bertanya, apakah jika sebelum menikah melakukan onani rutin, apakah mempengaruhi kualitas sperma nantinya? Wah, bahaya ini Prof pertanyaannya. Wow. Wow. Bahaya nih Prof. Ini kayaknya pertanyaannya pesanan dari orang-orang sini. Iya, kayaknya Prof namanya Dery, tapi sepertinya tuh ya, beliau-beliau yang ada di sini. Bagaimana tuh Prof? Ada onani itu kan ya apa ya, ada dari segi agama, ada dari segi segala macam segi, dari segi kesehatan ya. Jadi sekali-kali ya boleh, tapi kalau tiap hari onani mah ya ampun atau ya. Gimana tuh? Jadi gini, sperma itu kan pada waktu onani itu keluar ya. Sperma itu kan semacam ada pabrik, ada saluran, ada pancaran gitu kan. Nah, sperma itu dibuat setiap bagus lagi itu selangnya itu 3 sampai 5 hari. Membuat sperma itu di dalam pabriknya itu bisa 1 bulan sama dengan sel telur gitu ya. Oleh karena itu penting. Tetapi kalau onani tiap hari itu akan mengganggu di dalam ini gangguan seks. Gangguan seksnya tuh apa gangguannya? Itu harus diidentifikasi lagi. Kemarin saya lihat ada dokter jiwa juga ya yang di sini ya, yang ini. Tapi dia mah bicara tidur kalau nggak salah, gangguan tidur ya. Iya, ada yang juga untuk parenting juga. Nah, kalau misalnya itu akan merubah sensitivitas gitu. Jadi yang lebih terganggu lagi adalah ketika dia nikah, berhubungan dengan istri, itu sangat mudah terangsang dan cepat keluar gitu. Kalau yang sering onani. Jadi banyak faktor lah yang kita tidak bisa nanti, biasanya kalau di bayi tabung saya tanyakan dikonsulkan ke dokter Ricky. Tapi kan sekarang masih onani? Bagaimana bisa langsung dijawab? Seminggu sekali katanya Prof. Bagaimana tuh Prof? Baik, itu tadi Prof. Saya juga ingin bertanya. Kadang kan di masyarakat ada beberapa pendapat bahwa misalnya makan yang kurma muda, lalu daging marmut itu bisa agar cepat hamil gitu katanya. Itu sebetulnya bagaimana Prof? Mengenai pendapat tersebut? Ya. Jadi sepanjang saya telusur itu pengaruh langsung tidak diketahui karena tidak ada penelitian yang khusus berbasis bukti baik yang mengatakan itu. Tapi kan kurma kan karbohidrat tinggi, marmut kan protein. Ya mungkin bisa saja. Hanya hal-hal yang seperti itu lebih ke arah
efek psikologis aja. Saya kira kalau sepanjang sepengetahuan saya belum pernah baca ya mengenai hal itu ya. Dan sekarang hati-hati teman-teman pemirsa ICM, kalau program hamil menggunakan obat-obat herbal. Iya. Nah, betul-betul harus terukur dan juga harus bilang sama dokter yang menangani program kehamilannya. Kenapa? Karena jangan sampai ini jadi kontraproduktif gitu ya. Dan ada obat-obat herbal di toko-toko tertentu yang sudah diracik dengan obat konvensional sehingga kita tidak tahu efeknya itu ya. Ini ada orang-orang yang normal, tapi kalau antioksidan dan lain sebagainya sih it's okay, nggak ada masalah. Okay. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bapak Sigit Wijanarko. Kebetulan saya pasien dokter, diagnosis PCOS, saya konsumsi metformin dan inlasin. Setelah konsumsi obat tersebut 2 bulan ini, siklus haid saya mundur sampai 8-10 hari. Kira-kira kenapa ya dok? Jadi dikasih metformin berarti ada satu indikasi dari PCOS ya. Nah, begitu PCOS diberikan metformin, kita akan evaluasi 2 bulan. Apakah ada perubahan atau tidak sel telurnya itu, membaik atau tidak PCOS-nya. Nah, terlambat itu masih dalam berarti respon obatnya belum sampai ya. Dan metformin itu minimal biasanya 3 bulan baru memberi efek yang positif baik gitu, terutama pada PCOS yang lebih berat. Itu kan salah satu, metformin itu kan insulin sensitizer. Kenapa dikasih metformin? 80% pasien PCOS itu ada resistensi insulin. 80% sampai 85%. Oleh karena itu, kita tidak memeriksa, harusnya mah diperiksa HOMA atau insulinnya, tapi kan cost lagi. Dengan USG saja kita sudah bisa tegakkan diagnosis. Apalagi ada terlambat haid, USG ada polikistik, kita kasih obat. Daripada dikasih untuk pemeriksaan itu, dan kemungkinan juga kita sudah tahu jawabannya, karena dari pemeriksaan USG, lebih baik dijadikan untuk evaluasi. Jadi 2 bulan kita evaluasi, apakah pengobatan ini berhasil, perlu diteruskan atau memang tidak berhasil, perlu diganti gitu kan. Itu. Jadi Pak Sigit ya, ini mungkin Bu Sigit bukan Pak Sigit ya. Masa Pak Sigit haid nggak mungkin. Desi mah suka ada-ada aja. Benar gitu Pak Sigit? Bu Sigit. Bu Sigit kali ya. Kalau Bu Sigit ya insya Allah nanti kita lihat lagi Bu Sigit, kita lihat telurnya baik atau tidak. Kalau pengobatannya berhasil, kita sebetulnya pada PCOS menggunakan obat-obatan itu kita ingin menarik supaya haidnya itu 28-30 hari siklusnya itu. Itu yang kita inginkan gitu ya. Apakah itu tercapai atau tidak, nanti tergantung penyulitnya. Karena ada lagi mesti didoping lagi, misalnya ada hiperandrogen, itu kadang-kadang kita perlu dikasih obat lagi untuk menekan steroidnya, gitu ya. Baru dia metforminnya berefek, gitu ya. Gitu, jadi kita harus betul-betul evaluasi, tidak bisa kita ini. Namun tadi kalau udah 2 bulan, kita akan ketemu berhasil atau tidak itu 4 bulan. Dan hati-hati kalau sudah dikasih metformin, nah ibu-ibu, ini jangan lupa jangan di stop setelah hamil. Nah kebanyakan itu kadang-kadang kalau nggak datang lagi di stop. Akhirnya janinnya tidak berkembang, keguguran. Ini sangat berpengaruh. Dari studi yang kami lakukan, itu minimal dipertahankan sampai kehamilan 12 minggu. Kalau sudah jelas pada PCOS gitu ya. Nah setelah itu bisa dilepas, ada juga yang sampai 4 bulan, ada yang sampai lahir kalau PCOS-nya berat gitu ya. Jadi tergantung karena gradasinya lain-lain gitu ya. Baik, masih ada pertanyaan?
Ada dari Ibu Fitria Ivana. Prof, saya sudah 6 tahun belum hamil dan didiagnosa PCO. Sudah program pengobatan dan tidak berhasil sekarang pun. Masalahnya head tidak lancar lagi. Terakhir sampai 1 tahun tidak head. Bisa head karena obat. Apa harus langsung bayi tabung? Jawabannya tidak, ya. Jadi bayi tabung itu adalah langkah terakhir. Karena kalau spermanya normal, selama spermanya normal, PCOS itu lebih mudah. Tadi kan kita buktikan, dari 40% itu tinggal 2% yang harus bayi tabung. Dan kemungkinan pakai, kemungkinan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi gitu ya. Dan kalau PCOS saya kira bukan satu-satunya untuk indikasi bayi tabung, walaupun memang kalau sudah ada faktor lain kita ambil jalan gitu ya, ambil jalan ke bayi tabung. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu untuk sahabat ICM yang ada di rumah yang sudah memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin nanti ada yang bisa langsung konsul langsung nih Prof, bisa diinformasikan tempat praktek Prof dan juga sosial medianya di YouTube Prof atau Instagramnya Prof. Karena ini masih banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, yang mohon maaf belum bisa terbacakan sekarang. Ya, jadi buat ibu-ibu, adik-adik, atau bahkan ada yang masih gadis, kesehatan reproduksi itu penting diketahui, bahkan sebelum menikah. Penting. Menikah. Ya, jadi rahimnya, kemudian dari indung telur, ada rahim, sehingga Anda lebih waspada. Ya, apabila ada perubahan di dalam siklus reproduksinya, terutama haid, itu harus cepat berkonsultasi, bertanya pada misalnya kakaknya yang sudah mempunyai anak atau pada dokter, gitu ya. Itu penting sekali. Nah, mengenai konsultasi, silahkan. Jadi konsultasi saya kira semua dokter sama di kota Anda masing-masing, yang terdekat itu yang terbaik, ya. Jadi apalagi sekarang ada PSBB ya. PSBB. Adanya PSBB. Tadi ada yang mau konsultasi dari Jakarta ditolak sama rumah sakit karena harus rapid test dulu saat ini, ya. Jadi hal-hal yang semacam ini manfaatkan dokter setempat di tempat Anda, kecuali kalau nanti dirujuk. Jadi saya ini adalah konsultan, jadi menerima rujukan dari teman-teman sejawat gitu ya. Yang paling penting kita harus sehat reproduksinya, dan jangan lupa salam reproduksi sehat. Salam reproduksi. Baik, kalau ada yang mau mungkin menyimak dari YouTube Prof, kan Prof suka aktif tuh Prof. Oh iya. Jadi memang beberapa video yang mengedukasi masyarakat gitu Prof. Sebetulnya kenapa saya buka channel YouTube? Karena ada beberapa permintaan dari teman-teman sebetulnya, teman-teman yang masih muda, coba dibuka. Ya saya nggak ngerti YouTube, saya bilang tuh belum pernah. Akhirnya dibukalah. Tujuannya adalah untuk edukasi. Tapi setelah lihat responnya dalam 2 bulan ini cukup baik dan terhalang karena corona gitu. Makanya saya bukan ahli virus, tapi saya membahas corona. Tapi saya selalu declare di situ bahwa saya bukan ahlinya. Cuman saya baca jurnalnya secara mendalam, kemudian melihat situasi. Oleh karena itu ada di YouTube mengenai corona. Nah, dihubungkan dengan kehamilan, dihubungkan dengan program bayi tabung. Karena di Indonesia yang pertama menyetop program bayi tabung adalah di Bandung, di kita gitu ya. Karena kita belum tahu pengaruhnya terhadap reproduksi, dan terbukti di jurnal terakhir beberapa hari yang lalu ada penelitian 38 laki-laki yang positif COVID-19, ternyata di spermanya ditemukan virus corona gitu ya. Apakah ini suatu bisa disebut sexual transmitted disease? Tidak ya. Nah, tentu ini karena penyakit baru akan timbul penelitian-penelitian lagi nanti menjadi evidence yang baik.
Nah, yang Bapak Ibu nanti mungkin setelah hari raya ini ada video edukasi, terutama untuk mahasiswa kedokteran, para bidan gitu ya, supaya mengerti bagaimana proses reproduksi termasuk keluarga berencana. Saya sudah menyiapkan modul-modul untuk itu. Ini semata-mata bukan satu YouTube komersial, sama sekali bukan YouTube komersial, tapi kalau ada yang mau nitip boleh saja gitu kan. Boleh saja, kalau misalnya ada yang mau nitip, langsung bisa menghubungi kita atau ke Prof juga. Ya, tapi lebih ke edukasi. Ya, Ya. Benar. Baik, itu tadi 1 jam sudah lebih bahkan ya Prof. Terima kasih banyak Prof sudah memperpanjang durasi waktu talk show kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh nanti juga, karena Prof sudah sangat terkenal di Bandung. Pasien Prof banyak sekali Prof dari berbagai kota, termasuk teman saya yang ada di Kalimantan juga merupakan pasien Prof. Jadi tidaklah sulit untuk menemukan Prof karena sudah sangat terkenal. Boleh satu kata? Ya, boleh ada pesan yang ingin disampaikan dari Prof untuk sahabat ICM yang ada di rumah. Terima kasih untuk ICM, semoga tambah maju. Dan Amin. juga pada teman-teman yang hari ini menyaksikan atau nanti menyaksikan di YouTube, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Selamat berpuasa dan 2 jam lagi lebih akan berbuka. Mudah-mudahan nanti hari ke-22 kalau nggak salah ya ibadah 10 hari terakhir, adalah ibadah yang paling dinanti-nanti oleh umat muslim. Mudah-mudahan hadiah dari Allah itu kita dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan yang sungguh sangat luar biasa, dan terima kasih banyak saya ucapkan juga ke Prof sudah berkenan hadir ya Prof, dengan ilmunya yang benar-benar sangat bermanfaat. Jangan lupa untuk sahabat ICM yang ada di rumah, untuk kedepannya kita masih ada beberapa channel YouTube yang menarik dengan topik yang menarik, narasumber juga ada beberapa narasumber untuk edisi selanjutnya. Jangan lupa tetap di subscribe, di like dan juga di share di YouTube ICM kita ya, di ICM Official. Saya Desi Damayanti sebagai host dan juga Prof Tono sebagai narasumber undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam reproduksi.